Ya, baik, alhamdulillah. Langsung saja kita melanjutkan kajian yang kemarin, halaman 69 baris kedua dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru, adapun penjelasannya. Tafsir itu penjelasan. Dzalika, pada demikian 7 anggota sujud. Dzalika, pada demikian, maksudnya 7 anggota sujud. Akhbarana Qutaibatu qala hadatsana Bakrun yakni Ibn al-Hadi an Muhammad ibni Ibrahim an Amir ibni Sa'din anil Abbas ibni Abdil Muttalib anahu, sesungguhnya Abbas Sami'a, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, siapa Nabi? Idza sajada, ketika sujud, al-abdu, seorang hamba. Idza sajada, ketika sujud, al-abdu, seorang hamba. Sajada, maka sujud, minhu, dari hamba. Sab'atu arobin, 7 beberapa anggota. 7 beberapa anggota. Pertama, wajhuhu, wajahnya. Ya, jadi kalau orang sujud itu, ya wajahnya itu yang harus nempel ke lantai. Kedua, wakafahu, kedua telapak tangannya. Kedua telapak tangannya. Warukbatahu, dan kedua lututnya. Waqadamahu, kedua telapak kakinya. Inilah 7 anggota sujud yang dijelaskan oleh Kanjeng Nabi. Bahwa ketika seorang hamba itu sujud, maka 7 ini harus sujud. Wajah, kemudian kedua telapak tangannya, dan kedua lututnya. Dan berarti kalau orang itu sujud kurang dari 7 ini, berarti sujudnya belum sempurna. Jadi ketika sujud yang wajib ya bagi kita pada saat sujud itu ya 7 anggota tadi. Babu makanil yadaini, bab tempat kedua tangan. Makanul yadaini, tempat kedua tangan. Minas sujudi, dari sujud. Jadi pada saat orang itu sujud, nah kedua tangannya itu di mana? Ya. Kedua tangannya di mana? Akhbarana Ahmad ibnu Nasikhin, qala tasana Abu Idris, qala sami'tu Asim ibni Kulaibin,
Sami'tu mendengar saya Asima pada Asim ibnu Kulaibin. Yadhkuru menyebutkan an abihi an Wa'il ibni Hujirin, qala berkata Wa'il, qadimtu datang saya al-Madinata di Madinah. Qadimtu datang saya al-Madinata di Madinah. Fakultu berkata saya, la'an duronna sungguh akan melihat sungguh, ya, la'an duronna niscaya akan melihat sungguh, ila solati pada solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh saya akan melihat secara langsung tentang solatnya Kanjeng Nabi. Fakabbaro, maka membaca takbir siapa Nabi. Maksudnya baca takbir sambil dibarengi dengan gerakan, ya. Allahu Akbar. Warafa'a dan mengangkat Nabi pada saat membaca takbir Allahu Akbar sambil mengangkat yadaihi kedua tangan Nabi. Hatta ra'aitu sehingga melihat aku ibhamaihi pada kedua ibu jarinya Nabi, kedua ibu jari, qoriban dekat, maksudnya hampir, min udhunaihi dari kedua telinganya. Nabi pada saat membaca takbir Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan, dan kedua tangan atau ibu jarinya itu hampir, ya, hampir dekat dari kedua telinganya. Ya, pada saat baca takbir Allahu Akbar itu mengangkatnya sampai telinga. Falamma arada, maka ketika menghendaki siapa Nabi ayyarka'a untuk rukuk, kabbara membaca takbir siapa Nabi, wa rafa'a dan mengangkat siapa Nabi yadaihi kedua tangannya. Takbir dibarengi dengan mengangkat kedua tangannya lurus telinga. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat siapa Nabi roksahu pada kepalanya. Maksudnya bangun dari rukuk. Faqala maka membaca Nabi di saat bangun dari rukuk. Nabi membaca Sami'allahu liman hamidah. Sami'a telah mendengar siapa Allahu Allah, liman kepada orang, hamidahu yang memuji kepada Allah.
Tsumma kabbaro kemudian membaca takbir. Wa sajada dan sujud. Setelah sami Allahu liman hamidah. Terus Nabi sujud. Allahu Akbar. Membaca takbir sambil diikuti gerakan untuk sujud. Nah, pada saat sujud, fakanat maka ada yadahu kedua tangannya. Fakanat maka ada yadahu kedua tangannya. Pada saat sujud itu posisi kedua telapak tangan. Min udhunaihi dari kedua telinganya. Jadi bukan hanya pada saat takbir saja mengangkat tangan sampai lurus telinga, namun pada saat sujud pun posisi tangan kiri itu juga dekat dengan telinga. Ya, silakan sambil dipraktekkan barangkali ya. Sujud, posisi tangan ini dekat dengan telinga. Alal maudhi'i pada tempat, alal maudhi'i pada tempat alladzi yang istaqbala menghadap, istaqbala menghadap bihima dengan keduanya, as-shalah pada sholat. Nah, jadi di sini Rasulullah mencontohkan langsung ya tentang masalah ibadah sholat. Pertama, Nabi ketika mau sholat itu baca takbir Allahu Akbar. Ya tentu dalam keadaan sudah punya wudhu ya. Dan Nabi mengangkat kedua tangannya sampai saya melihat ibhamaihi, kedua jempol atau kedua ibu jari kelihatan. Nah, ketika saat aku kembali walamma aroda ayyarka'a, kembali untuk ruku', maka Nabi membaca takbir lagi. Allahu Akbar, ruku'. Wa rafa'a dan mengangkat yadaihi kedua tangannya. Wa rafa'a mengangkat yadaihi kedua tangannya. Tsumma rafa'a kemudian mengangkat Nabi ra'sahu pada kepala Nabi. Bangun dari rukuk atau dengan kata sebutan iktidal. Nah, pada saat bangun dari rukuk mengangkat kedua tangan, membaca sami'allahu liman hamidah. Sami'a mendengar, Allahu Allah. Liman pada orang hamidahu yang memuji. Tsumma kabbaro kemudian membaca takbir, wasajada dan sujud. Fakanat maka ada apa yadahu kedua tangannya. Kami ulang. Yadahu kedua tangannya min udhunaihi dari kedua telinganya. Alal maudhi'i atas tempat alladzi yang istaqbala menghadap bihima dengan kedua salat atau bihima dengan keduanya as-sholata pada salat. Ya, tadi dipraktekkan
oleh Rasulullah, yaitu membahas tentang masalah takbir sambil mengangkat kedua tangan. Ya, mudah-mudahan dengan kajian tadi tentu bisa ya menambah ketertiban kita di dalam melaksanakan kewajiban sholat. Ya. Jadi sekali lagi, gerakan-gerakan di dalam sholat itu selalu disertai dengan membaca takbir. Pertama mau mulai sholat ya Allahu Akbar. Kemudian lagi nanti ada lagi ya gerakan selanjutnya, ya semua itu disertai dengan membaca takbir atau Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Demikian Bapak Ibu para pendengar setia untuk lanjutan kajian Al-Hadis Kitabus Shalah. Semoga menambah manfaat, menambah barokah.